Terletak di sebuah desa terpencil saat musim santet merajalela, terlihat sekelompok burung gagak saling bergerombol menyambut kelahiran seorang bayi perempuan yang dipercaya akan membawa kesialan dan malapetaka bagi penduduk desa. Dan beginilah nasib si bayi perempuan sekarang, tumbuh menjadi seorang gadis terlantar bahkan tidak memiliki nama, di mana Pak Biksu yang melihat gadis itu dijauhi oleh para penduduk pun langsung mendekatinya dan memberi nama Panor yang bermakna harapan dan doa. Namun ketika Pak Biksu mendoakannya, tiba-tiba Ayu Wano. entah apa yang terjadi, Pak Biksu langsung muntah darah tepat setelah bersentuhan dengan Panor, di mana hal itu memperkuat dugaan masyarakat bahwa Panor adalah benar-benar anak yang terkutuk. Beberapa tahun kemudian, Panor kini sudah tumbuh lagi menjadi seorang gadis remaja single, boro-boro mencari pacar, mencari teman pun sulit, karena memang Panor sejak awal sudah dicap sebagai anak pembawa sial. Dia bernama Jib, seorang wanita cantik yang sedang menonton pacarnya bernama Pong berolahraga. Layaknya perempuan yang masih terjebak dalam cinta monyet dan gila akan kepopuleran, tentu saja Jib akan banyak saingan, seperti contohnya wanita yang satu ini. เอาตบให้หน่อยจิไม่ต้อง Tepat setelah Pong selesai berolahraga, saingan Jib pun sekonyong-konyong datang membawakannya minum. Tentu saja hal itu membuat Jib CS kesal dan langsung merengkasnya sampai terjatuh. Namun ketika Pong datang membantu si gadis, tiba-tiba saja seekor laba-laba merayap di pipi Pong sehingga melihat si gadis mencakar dirinya sendiri sampai terluka sangat parah, tentu saja semua orang sangat panik terkecuali Panor yang tetap tenang, seolah kejadian tersebut adalah hal biasa. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Panor terlibat di dalamnya atau tidak? Entahlah, hanya Yuli yang tahu. Sepulang sekolah, Panor biasa berjualan kue milik ibunya. Meski dicap orang terkutuk, ada saja orang yang baik dan memperlakukan Panor seperti manusia normal. Contohnya kakek nenek ini yang memborong habis semua dagangannya. ขอบคุณค่ะ นี่แล้วปีนี้จบม .6 แล้วไม่ใช่เหรอ หนูจะสอบเรียนครูค่ะ ตั้งใจเรียนล่ะ Pulang dari pasangan kakek nenek, Panor kemudian mengantarkan dagangan kepada pamannya bernama Tri. Kebetulan di sana ada seorang wanita yang SKSD atau sok kenal sok dekat kepada Panor bernama Theo, yang ternyata adalah teman sekelas Panor sendiri. Meski tahu Panor pembawa sial dan dibenci masyarakat, Theo yang memang anak pindahan dan belum tahu akan hal tersebut pun seolah tak peduli, bahkan sampai mengajak Panor berfoto sebagai pertanda bahwa dia adalah teman pertamanya. Karena berfoto sangat menguras energi, tentu saja mereka pun kelaparan dan langsung mencari makan. Namun di perjalanan, Panor tak sengaja melihat tetangganya bernama Piak, seorang debt kolektor muda yang tentunya sedang bekerja menagih utang. Sadar ada yang memperhatikannya dari kejauhan, dia pun langsung mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa orang tersebut. Di mana hal itu tentu saja dijadikan kesempatan oleh si penghutang sehingga entah Piak ini keturunan Limban atau memiliki ajian rawa rontek, perutnya terlihat baik-baik saja meskipun tersayat pisau. Khawatir dengan keselamatan Piak, tentu saja Panor pun langsung datang membantunya, berharap Piak baik-baik saja. ฆ่ากูดิเหมือนที่มึงฆ่าแม่กูไง Ternyata alasan kenapa Piak sangat membenci Panor adalah bermula ketika mereka masih kecil saat Panor datang ke rumah Piak untuk memberikannya permen, di mana keanehan terjadi saat ibu Piak datang menyambut kedatangan Panor dengan penuh kebencian dan tiba-tiba tak lama muncullah Piak dan ayahnya menjauhkan Panor dari ibunya yang sekarat. Dengan fakta bahwa Panor ketahuan mencekiknya, maka pantaslah sudah jika Panor dijadikan dalang di balik kematian si ibu yang mengenaskan. Meski sekarang Theo mengetahui alasan kenapa Piak sangat membenci Panor yang dianggap sebagai dukun, ia sama sekali tidak takut, bahkan menganggapnya keren bisa berteman dengan Panor. Namun satu hal yang masih mengganjal di hati Theo adalah alasan kenapa Piak tidak terluka saat ditikam. เปียกก็เล่นของเหรอ Sepulangnya ke rumah, Panor mendengar suara tangisan bayi dari lantai atas. Penasaran dengan suara itu, Panor pun langsung pergi memastikannya dan betapa paniknya Panor saat melihat ibunya sudah memegang pisau untuk digunakan menyakiti diri sendiri. ปล่อยกู
Berhasil menghentikan aksi gila ibunya, Panor pun langsung mensimetriskan posisi rebahan dan mengencangkan celana dalam karena waktu tidur sudah tiba. Namun, baru saja tertidur, ia malah bermimpi aneh tentang sebuah sekte sesat dengan sang ibu yang menjadi salah satu anggotanya. Esoknya ketika akan mengantar kue seperti biasa, Panor dikejutkan dengan kerumunan warga yang menyaksikan seonggok mayat diduga tewas akibat santet. Dan tebak, siapa yang disalahkan? Kasihan dengan Panor yang selalu disalahkan atas apapun terutama santet, Theo dengan baik hati membawanya pergi dari sana dan mengajaknya curhat. Di sana Panor bercerita bahwa semalam ia bermimpi tentang sebuah acara yang setiap anggotanya memiliki tato sama seperti mayat tadi, dan karena tidak ingat wajah mereka, maka Panor pun langsung menggambar tato atau satu-satunya hal yang sangat ia ingat. Baru saja akan pergi melakukan investigasi ala bocil, tiba-tiba saja Panor mengalami pendarahan hebat karena datang bulan. Setelah membawanya ke rumah si kakek nenek, Theo pun langsung pergi mencarikan pembalut yang ada sayapnya dan sebotol kiranti di salah satu apotek terdekat. มาทำอะไรแถวเนี้ย เดี๋ยวคุยกันพ่อหนูรีบ Ketika akan kembali, ia malah bertemu dengan seorang pria bertato sama seperti yang digambarkan oleh Panor. Sadar orang itu berbahaya, Theo pun mulai mempercepat langkah kakinya untuk segera pergi dari sana, tapi tiba-tiba lama tak datang, Panor langsung pergi mencari di mana Theo berada. Berlokasi di gang sempit saat Panor berhasil menemukan Theo, ia dengan cepat menyentuh lehernya dan meski sudah dijelaskan bahwa Panor hanya mencoba menolong, ia malah ditangkap oleh Pak Polisi yang ternyata adalah ayah Theo itu sendiri. Pak Polisi itu pun pergi menemui dokter forensik untuk menanyakan sebab musabab anaknya bisa meninggal. Apakah Panor benar-benar melakukannya? Berdasarkan penuturan si dokter, organnya terkoyak seolah dihancurkan dari dalam, dan Panor mustahil bisa melakukan hal seperti itu. แล้วอาวุธแบบไหนที่ทำให้เกิดบาดแผลแบบนี้ล่ะครับ Dengan tidak adanya bukti, Panor pun akhirnya dibebaskan. Ia bersikeras bahwa apa yang dilakukannya untuk menolong Theo. Tak ingin panjang lebar berurusan dengan Panor, Pak Polisi meminta agar Panor segera pergi. Setibanya di rumah, Panor langsung dimarahi habis-habisan oleh ibunya karena dianggap pembawa sial. Dikurung di dalam kamar tanpa memberikannya makan malam, di mana si ibu teringat dengan sebuah surat berisi pesan singkat tentang Panor yang sudah mulai hype dan diminta agar menjaganya baik-baik. Lantas, apa maksud surat tersebut? Entahlah, hanya Aceng yang tahu. Di dalam kamar itulah, Panor tiba-tiba saja mendengar bisikan orang membaca mantra, disusul dengan rasa gatal yang sangat tak tertahankan sehingga dan seperti inilah penampilan Panor sekarang pasca ganti kulit semalam, putih mulus tanpa adanya bekas bisul, cacar, kura, panu, dan hapur. Dan bagi siapa saja yang melihat ke arah Panor, ia akan langsung jatuh hati pada pandangan yang pertama. Sambil membawa bunga ke kelas yang langsung disimpan di atas meja sahabatnya, Panor berjanji akan memburu orang yang sudah menghabisi Theo, meski dia bersembunyi di dalam lubang cecopet sekalipun. เราจะลากคอมันออกมาให้ได้ Ketika sedang piket, Panor didekati oleh murid paling populer, siapa lagi kalau bukan Pong. Melihat kemesraan Panor dan Pong, Jib tentu sangat cemburu, takut kalau pacarnya pindah haluan dan hanya geger tanpa bisa melakukan apapun sedikit pun. เราให้ป้องช่วยอะไรอ่ะ Entah apa yang mereka bicarakan tadi siang, malamnya Pong dan Panor pergi ke sebuah kuil yang sangat terpencil dan hampir tak terjamah oleh manusia. Melihat sebuah patung dan logo seperti di mimpinya, Panor sangat takut kalau si pembunuh Theo berada di tempat ini, karena ternyata ขอบใจนะป้อง เราเชื่อแล้วแหละว่าป้องรักเราจริง ya, ternyata Panor dijebak oleh Jib CS untuk dipaksa berbuat hal tak senonoh, yang ketika Panor sudah dalam kondisi tak berdaya, tiba-tiba
Dengan cepat pihak membawa Panor kembali setelah Pong Cies berhasil dikalahkan. Alasan kenapa pihak membantu Panor adalah siang tadi ia tak sengaja melihat percakapan Jib dan Pong terkait niat jahatnya terhadap Panor. Namun karena gengsi mengakuinya, maka pihak beralasan bahwa satu-satunya orang yang boleh menyakiti Panor adalah pihak itu sendiri. คนที่จะทรมานแกได้ มีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น Teringat dengan apa yang Theo katakan tentang membela diri, esoknya Panor pun mendatangi Pong Cies untuk balas dendam sehingga dengan sebuah gunting konveks yang ukurannya cukup besar, Panor berhasil mengalahkan Pong bahkan sampai menggores pipi Jib sampai membuatnya tidak terlalu cantik lagi. Yang menurut opini pribadi saya sendiri, Jib masih sangat cantik meski ditambah satu goresan lagi sekalipun. Setelah kejadian di sekolah, Panor pun pergi menemui Pak Biksu untuk menceritakan perbuatannya. Di sana Panor diminta untuk memaafkan Jib CS meski sudah berbuat jahat kemarin malam. Dan setelah menyadari kesalahannya, Panor memasukkan kaki Pak Biksu ke dalam baskom berisi air dan memintanya untuk bertahan karena ternyata entah apa yang dirahasiakan Panor dan Pak Biksu dari semua orang, namun yang pasti mereka tidak sadar bahwa pihak sedang memperhatikannya. Sementara Panor bersama Pak Biksu, Jib CS terlihat berada di rumah seorang dukun untuk balas dendam dengan menyantet Panor. Dan disinilah akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa si gadis yang dulu pernah mencakar dirinya sampai luka robek-robek adalah ulah Jib yang takut kehilangan Pong Simokondo. Dari wetan pulang ke wetan asal jangan dari wetan pulang ke kulon itu tapanya keder. Setibanya di rumah, Panor buru-buru mengunci pintu takut kalau ada orang yang berniat jahat kepadanya. Yang baru saja beberapa langkah memasuki rumah, tiba-tiba sempat bersembunyi di balik pohon besar untuk menghindari sosok yang mengganggunya. Panor tidak sadar bahwa tempat itu masih sangat terbuka untuk dipakai bersembunyi sehingga entah datang dari mana, Pak Mantri berhasil membantu Panor mengalahkan si dukun. Tidak menyerah, si dukun mulai membaca ajian baru yang langsung menyerang tubuh Panor tanpa sadar bahwa keputusan tersebut hanya akan menuntunnya pada kematian. Melihat ibu Panor keluar, Pak Mantri pun sekonyong-konyong memarahi bahkan sampai memukulnya dengan pentungan. Tidak ingin ibunya terluka, Panor langsung pasang badan agar pamannya cepat berhenti. Namun disinilah terungkap sebuah fakta baru tentang ibunya Panor yang hanya disewa untuk melahirkannya. Yang itu berarti Panor adalah anak titipan seseorang. Setelah mendapat bayaran atas jasanya, ibu pun pergi meninggalkan Panor bersama si paman yang akan membawanya melakukan ritual. Merasa bersalah atas dosanya kepada sang anak, si ibu pun memutuskan untuk berbelot dengan menusuk pamannya dari belakang dan langsung membawa Panor pergi dari sana. Tak lama, muncullah sosok misterius melihat kepergian Panor dan si ibu. Tak ingin mereka pergi begitu saja, si misterius pun mengirimkan sekumpulan gagak untuk menghentikannya dan dia adalah bibinya Panor atau saudara si ibu yang sengaja datang menjemput, di mana si ibu yang sekarat akibat diserang puluhan gagak pun hanya bisa berpesan agar si bibi menjaga Panor dari kejaran sekte yang terkutuk. Di tempat lain, lebih tepatnya rumah Panor, terlihat pihak datang ke sana untuk mencari di mana Panor berada. Disusul kehadiran Pak Polisi dan anak buahnya yang sama-sama mencari Panor, bukan tanpa alasan, melainkan hasil laporan dari Jib bahwa Panor telah menyantet seorang dukun desa. Penyisiran pun dilakukan di rumah tersebut untuk mencari kebenaran apakah benar Panor melakukan praktik perdukunan. Melihat bercak darah di lantai dan tempat praktik di lantai 2, semua orang akhirnya percaya bahwa Panor adalah benar-benar seorang dukun.
Esoknya Pak Polisi CS membawa bayi kering itu kepada Pak Biksu untuk mencari jawaban terkait apa yang sebenarnya terjadi. Pak Biksu pun menjelaskan bahwa di desa mereka ada sebuah sekte sesat. Demi menjaga kekuatannya, mereka akan mewariskannya pada seorang bayi yang baru lahir dari benih ketua sekte, dan besar kemungkinan kekuatan bayi ini diserap oleh Panor ketika masih berada di dalam kandungan. Sementara itu Panor terlihat baru saja menguburkan jasad ibunya tak jauh dari rumah si Bibi. Kembali ke rumah, si Bibi pun menceritakan kisah masa lalu ibu Panor yang kabur dari rumah untuk berkarir. Di tengah krisis keuangan karena menganggur, muncullah sekte sesat yang menawarkan banyak sekali uang dengan syarat harus mengandung seorang anak dari benih ketua sekte mereka, dan Panor adalah anak dari ketua sekte yang dikandung oleh si ibu. Selain menceritakan kisah ibunya, si Bibi juga memberikan sepucuk surat yang ibu Panor tulis untuknya beberapa waktu lalu dan harus diberikan setelah ibunya pergi atau bahkan meninggal dunia. Di dalam surat, ibu menceritakan bahwa hidupnya telah hancur karena anak yang diinginkan ketua sekte meninggal dalam kandungan, sehingga si ibu harus membesarkan anak lain sampai cukup umur untuk mengandung. Nah loh, jadi siapa Panor ini sebenarnya? Apakah anak si ibu, si ketua sekte, kembar, atau mohon maaf anak pungut? Entahlah, yang tahu tolong dong komen siapa Panor ini sebenarnya. Lanjut. Menganggap Panor ini adalah sumber kehancuran hidupnya, ibu tentu melampiaskan segalanya kepada Panor, tidak mengurusnya selama 18 tahun, dan selalu membencinya. Itulah yang dilakukan oleh si ibu. Namun siapa sangka, Panor tidak pernah sekalipun membencinya, mengurusnya, dan mencoba untuk membahagiakan si ibu setiap waktu, membuat ibu sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah sebuah dosa besar kepada seorang anak yang tak berdosa. Setelah membaca surat itulah, angin kencang tiba-tiba saja menerjang rumah si Bibi sehingga... Ya, si Paman rupanya mengirimkan ajian untuk mengambil kembali kekuatan Panor karena ternyata kekuatan itu bukanlah asli milik Panor melainkan hanya titipan saja di mana ketua sekte akan kembali mengambilnya saat Panor cukup umur. ของมันจะติดตัวเองไปจนเดี๋ยวที่จะช่วยเองได้ Tepat setelah Pak Polisi pergi, pihak yang masih penasaran dengan siapa sebenarnya Panor pun langsung menanyakannya pada Pak Biksu. Beliau menjelaskan bahwa Panor memiliki kekuatan menyerap kutukan atau santet. ความจริงพนอมันพยายามจะช่วยแม่ Pada hari di mana ibu Piak meninggal, sebenarnya Panor berusaha menyelamatkannya dari kematian. Namun karena Piak dan ayahnya berpikir lain, mereka harus kehilangan ibunya untuk selamanya. Ayah Piak sendiri rupanya adalah seorang dukun amatir yang suka membuat berbagai macam ramuan setengah jadi, dan alasan kenapa si ibu bisa terkena kutukan adalah karena ramuan setengah jadi buatan si ayah tiba-tiba saja dipakai oleh si ibu. Untuk mencari tahu kebenarannya, Piak pun bertanya langsung pada si ayah tentang kejadian di masa itu, dan benar si ayahlah pelaku sebenarnya kematian si ibu. Dan kenapa si ayah berbohong? Karena dia terlalu takut untuk mengakuinya. Ketika akan pergi berburu, Pamantri dihentikan oleh seorang pria misterius yang memintanya untuk berhenti. Meski tahu tujuan si Paman sangat mulia menghentikan Panor yang kekuatannya sudah bangkit, namun karena masih awam ditambah masih belum stabil, orang misterius itu pun menyuruh si Paman untuk menunggu, karena tak akan lama Panor sendirilah yang akan datang kepadanya. Panor sendiri pulang ke rumah dan mendapati ada pihak sedang tidur menunggunya. Tanpa memperdulikan hal tersebut, Panor yang kini sudah terbangkitkan pun mulai bertindak layaknya seorang dukun dengan membuat beberapa boneka tanah liat yang disimpan di depan sebuah sajen. Berlokasi di rumah Jib yang sepi karena ayahnya tidak ada, hal itu dimanfaatkan oleh Jib dan Pong untuk bermesraan. Namun setelah Pong pergi, muncullah Panor entah dari mana, kemudian langsung membacakan Jib sebuah mantra dan... Om Pria Pria, Cinta Om Pria, Wih Pria, Sementara Jib masih bersama dukun desa, Pong sendiri pergi ke rumah Pamantri untuk membuat sebuah pelet agar seorang wanita tunduk kepadanya. Meski sudah punya Jib yang cantik, namun sebagai cowok mau kondo dan tak puas dengan satu wanita, Pong pun memilih jalur belakang agar lebih cepat.
juttuun. Tanpa mereka sadari, Panor rupanya sudah berada di sana dengan mengumpulkan beberapa hal sebelum membacakan mantra, mengirimkan seekor hewan melata yang suaranya toke-toke ke rumah pamantri, sehingga si paman langsung mencari siapa orang yang mengirimkan hewan tersebut. Melihat pamannya keluar dari ruangan, Panor pun langsung memukulnya dari belakang. Panor tidak sadar pamannya sudah membawa boneka tanah liat yang terhubung dengan tubuh Panor sehingga... sempat menghilang dan kembali muncul, Panor langsung menyiramkan darah anjing hitam ke tubuh si paman, yang ternyata darah anjing hitam dipercaya bisa melemahkan ilmu seorang dukun, di mana hal itu sangat worth it, karena si paman tidak bisa lagi menyakiti Panor dengan ajiannya. Melihat banyak foto terpajang di dinding, Panor pun merasa heran tatkala melihat seorang bocah sangat dihormati, dan saat menanyakan alasannya, si paman pun menjelaskan bahwa itu adalah ayah Panor yang sebentar lagi akan menemuinya. Pong sendiri melihat Panor dan si paman yang sedang beradu ilmu dari kejauhan, disusul kedatangan Jib dengan kondisi kulit kepala yang, mohon maaf, agak nyiklak atau bergeser, yang tentu saja membuat Pong sangat ketakutan. Tak lama, muncullah sang ratu santet, siapa lagi kalau bukan Panor, untuk memulai debutnya sebagai seorang dukun santet profesional. Panor pun menangkap mereka berdua dan melakukan hal ini agar cinta mereka tidak terpisahkan. Selain Jib dan Pong, Panor juga sudah menghabisi seluruh siswa dan siswi bermasalah, apalagi orang-orang yang pernah membulinya. Di kantor polisi, beberapa orang tua sudah berkumpul untuk melaporkan tentang anak-anak mereka yang sampai saat ini belum pulang. Mendengar ada murid yang tewas di sekolah, para orang tua itu pun langsung pergi ke TKP saat itu juga. Tak ikut ke sekolah, Pak Polisi memilih untuk langsung menyisir rumah Panor. Melihat pihak berada di sana, Pak Polisi pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, wahai anak muda?" Tanpa sempat menjawab pertanyaan, anak buah si polisi tak sengaja melihat pamantri sudah terbujur kaku dengan jeroan yang sudah siap digoreng dan tinggal dipotong kecil-kecil. Karena pamantri sudah tidak bisa lagi diselamatkan, Pak Polisi pun mulai menyisir rumahnya barangkali bisa mendapatkan sesuatu, namun bukannya mendapat petunjuk, melainkan... ya, itu adalah jasad Pong dan Jib yang dibuat tak terpisahkan. Karena masih belum mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Panor, esok harinya Pak Polisi Ces pergi ke acara yang, mohon maaf, saya juga tidak tahu apa namanya. Namun yang pasti, Pak Polisi yakin bahwa Panor akan datang ke sana untuk membalaskan dendam kematian Theo yang sangat dia sayangi. Dan benar apa yang sudah Pak Polisi perkirakan, dengan daging milik si pamantri, Panor berhasil memilih dan memilah siapa saja yang ikut bergabung dengan sekte sesat sehingga... Yo, toke pun bermunculan dari mulut anggota sekte, disusul kehadiran Panor di tengah-tengah mereka. Kemudian, dari balik kekacauan tersebut, muncul satu orang lagi yang tidak diduga-duga orangnya, yaitu... ternyata ketua sekte yang dimaksud adalah Pak Guru yang selalu mengajar Panor setiap hari. Hanya dengan satu sentuhan saja, anggota sekte pun berangsur pulih dari santetan Panor. Sementara pihak yang tak jauh dari sana, bokongnya berhasil disentuh oleh si ketua sekte yang langsung kejang-kejang karena dimasukkan sesuatu. Setelah Panor dibawa pergi dengan ditukar keselamatan pihak sendiri kini berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Perutnya tiba-tiba saja buncit, seolah baru saja memakan uang rakyat, di mana si Bibi yang menyadari hal itu pun langsung pergi ke tempat pihak berharap bisa memberikannya pertolongan.
Meski sudah berkali-kali membaca mantra sihir, si ketua sekte masih saja belum keluar seolah ingin dia menetap di tubuh Piak. Sampai akhirnya si Bibi nekat mengambil sedikit potongan kulit mayat si bayi, menumbuknya hingga halus, kemudian langsung Piak makan saat itu juga. Sementara Piak berhasil diselamatkan, kini giliran Panor yang membutuhkan pertolongan. Ia diarak oleh anggota sekte untuk melangsungkan ritual penanaman benih, dimandikan terlebih dahulu agar wangi, kemudian didandani dan direbahkan di atas batu, tepat di depan patung dewa bermata tiga. ฉันสัญญาว่าจะไม่มีใครทำร้ายเธออีกต่อไป Di sana Panor mengungkap kekecewaannya pada si ketua karena tidak menjadi ayah yang baik. Bagaimana tidak, setelah membuat anak, si ketua langsung menelantarkannya begitu saja, menunggu 18 tahun lamanya hanya untuk membuahi anaknya sendiri. Layaknya orang jahat konvensional pada umumnya, si ketua tidak ambil pusing apalagi mempermasalahkan hal tersebut, mulai membuka bajunya dan mengambil penutup kepala yang sejak awal dipakai oleh si patung, karena sekarang giliran si ketua lah yang menggunakannya. Sejak memakan bagian dari si bayi kering, Piak pun bisa menemukan lokasi keberadaan Panor, sehingga Piak yang mulai menaruh hati kepada Panor pun langsung pergi ke sana sebelum terlambat, sehingga karena anggotanya tiwas satu persatu, si ketua pun langsung membacakan mantra untuk mengajak Gagak Itachi untuk ikut join. Namun karena si Bibi sudah memasang arai atau penghalang, maka si Gagak tak bisa masuk dan malah terbakar satu persatu. Tak punya pilihan selain melawan, si ketua pun memasangkan helmnya pada Panor kemudian membacainya beberapa mantra. Namun di tengah rapalan tersebut, tiba-tiba sebagai ketua sekte, tentu saja rawa rontek adalah ilmu sihir yang paling dan harus ia kuasai, karena jika si ketua tidak menguasainya, maka mungkin saja barusan ia akan terbelah menjadi dua. Tidak hanya Gagak saja, tepat ketika si ketua akan menghabisi Piak, tubuhnya tiba-tiba saja terbakar yang ternyata adalah ulahnya si Bibi. Namun karena telah bersatu dengan tanah, maka si ketua akhirnya selamat untuk yang kedua kalinya. Tumbangnya si Bibi membuat si ketua bisa menggunakan lagi kekuatannya secara optimal. Melihat Piak ditangkap oleh si ketua, Panor yang tak ingin Piak terluka pun akhirnya setuju dengan apa yang si ketua perintahkan. Selesai dengan perintah itu dan kembali membuka topengnya, Piak pun mengatakan bahwa darahnya bisa mengalahkan si ketua, entah sudah meminum darah anjing hitam atau memiliki darah spesial. Panor yang tak ingin kehilangan kesempatan ini pun langsung melakukannya sehingga tak berhenti di situ, Panor segera mengambil pisau untuk membelah dada si ketua dan memakan habis jantungnya agar tidak bisa lagi bereinkarnasi. Untuk menghentikan semua kegilaan ini, Panor kembali duduk di atas altar. Tidak seperti anggota sekte yang mendambakan kekuatan, Panor justru malah melakukan sebaliknya dengan mengembalikan kekuatan terkutuk ini. Singkat cerita, Piak dilarikan ke rumah sakit pasca tragedi pembantaian sekte sesat, di mana Panor sendiri masih dalam keadaan tak sadarkan diri setelah kehilangan kekuatannya. Beberapa waktu berlalu, Panor masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbangun. Piak mencoba untuk berkonsultasi pada Pak Biksu berharap mendapatkan petunjuk. Namun di sana, Piak hanya bisa pasrah tatkala Pak Biksu menyuruhnya untuk mengikhlaskan Panor untuk selamanya. ปล่อยวางซะบ้างเถอะลูก Malamnya ketika semua orang sudah pasrah akan kesembuhan Panor, datanglah seekor kupu-kupu hinggap di tubuh Panor, sehingga di keesokan harinya, Panor tiba-tiba saja terbangun tanpa mengingat siapa dia yang sebenarnya. ที่นี่ที่ไหน เธอเป็นใคร Beberapa tahun kemudian setelah tragedi mengerikan yang dilalui, kini Piak dan Panor menjalani kehidupan masing-masing seperti Dilan dan Bilea, dengan Piak yang selalu mengawasi Panor dari kejauhan.
Ketika sedang belajar, para murid yang tidak bisa diam saat guru sedang mengajar pun tentu saja membuat Panor sangat kesal. Sampai-sampai dia berkata seperti ini. ไอ้พวกสกปรก Tamat.